Assalamualaikum. Dengan Pak siapa? Pak Sugianto. Pak Sugianto. Saya Ilham. Pak, ini Mas siapa? Pujianto, Pak. Pujianto. Itu anaknya, Pak? Itu anak saya. Oh iya, Pak Ya? Sugianto. Sugi ya, Pak? Ini Pak Puji. Pak Puji. Muji. Oke, Pak Sugi, Pak Muji. Pak, saya Ilham. Kebetulan kita dari Dompet Duafa. Di depan lagi bikin podcast ngetem buat ngobrol-ngobrol. Bapak kira-kira mau nggak ngobrol sebentar di depan, Pak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Alhamdulillah. Silakan, Pak. Ini Bapak bisa duduk di sebelah sini. Ini boleh dimundurin dikit. Nanti kalau Bapak duduk dibikin agak nyaman aja. Terus ini dipakai Pak headsetnya, dibikin senyamannya Bapak. Agak maju dikit boleh Pak, biar dekat sama mic. Lagi Pak, agak dikit maju dikit. Nah, oke. Siap. Nah, oke Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sugi, sehat Pak? Alhamdulillah. Masya Allah. Pak Sugi, Ya. ini kan kita lagi ada di podcast ngetem nih Pak. Iya. Tadi sempat ngobrol sebentar sama Bapak ya. Ada nggak Pak yang Bapak bisa ceritain? Bapak tuh hari ini lagi bahagia apa kurang bahagia nih Pak? Ya sebetulnya bahagia juga. Ya ada kurang bahagia juga. Iya. Wah, ini mana dulu nih yang Pak Sugi mau ceritain nih? Bahagianya dulu atau kurang bahagianya dulu? Oh, kalau bahagianya kita bisa Agak dekat Pak, boleh Pak suaranya Pak? Nah. kita bisa antar ketemu keluarga di kampung. Kurang bahagianya ya perjalanannya macet. Jadi di kampung ini Bapak menuju kemana Pak? Ke Madiun. Wah Madiun ya masih Ya, jauh Pak ya? Masih jauh, Wah. Jawa Timur. Sama siapa Pak ke Madiun Pak? Di sini saya sama istri, sama anak, sama keponakan. Istri, anak, keponakan. Berarti berempat ya? Kita berlapan. Oh. Anak Dua mobil? Satu mobil. Satu mobil. Anak dua, anaknya 4 berarti. Anaknya 4, orang dewasanya 4. Dua keluarga lah. Gitu. Dua keluarga, full ya satu mobil ya. Dari mana Pak? Saya dari Cikarang. Oke. Itu ada mall baru Cikarang tuh yang viral ya. Aeon. Kemarin udah nyobain ke sana. Udah nyobain Pak ya. Bapak dari Cikarang mau ke Madiun. Estimasi berapa jam Pak? Kalau dulu saya pernah, karena sekarang kan ada ganjil genap ya. Kebetulan Ya, kendaraan yang saya bawa itu ganjil. Berarti nggak lewat tol? Nggak lewat tol, makanya saya lewat jalur arteri. Iya. Makanya kalau dari lewat tol itu dulu waktu tahun kemarin ya, itu cuma sekitar 10 jam, 8 jam 10 jam lah. 8 jam 10 jam. Sekarang nggak lewat tol nih. Nyobain nih. Ya karena emang ada peraturan juga. Karena ada peraturan ganjil genap, kebetulan saya liburnya pas hari genap. Kebetulan kendaraan saya ganjil. Makanya ya mengenang dulu lah. Dulu kan kita kan lewat Pantura, iya betul. Agak mirip nih. Berapa jam Pak? Kalau estimasi di map itu bisa sampai berapa ya tadi? 12 kali ya. 12 jam, lumayan. Ini baru setengah perjalanan ya? Wah, belum sampai ya? Belum nyampe. Belum sampai setengah perjalanan ya. Berarti masih ada berapa jam lagi Pak? Ya, sampai sana Pak ke Madiun Pak? Kemungkinan nyampe sono bisa sampai sini Semarang aja udah 5 jam. Iya. Kebayang sih saya dari ya. map lah ya itu ya. Dari map ya. Karena kan biasanya kalau map itu belum tentu akurat banget. Kalau lagi macetnya lama kan bisa makin lama nyampe sana ya Pak ya. Rencananya kan ntar kalau dari Semarang itu kan udah nggak ada ganjil genap di situ ya. Ya jadi bisa masuk tol. Oke, jadi memang ngejar bisa lebih cepat. Berarti kemungkinan Bapak akan nyampe di besok ya, sampai ke Madiun ya? Ke Madiun ya mungkin pas sahur lah. Pas sahur. Ya masih bisa lah ya. Bisa. Di Madiun ada siapa Pak? Di Madiun sekarang ada kakak istri saya. Karena saya bukan orang Madiun sebenarnya. Oh, Bapak aslinya mana? Saya Purwokerto. Jadi ini mudik ke kampung halaman istri? Iya. Tapi ntar hari pertama Lebaran jadi saya ada 2 tempat. Ada 2 tempat. 2 tempat tuh maksudnya 2 istri? Enggak, maksudnya pertama ke istri dulu, ntar Lebaran pertama langsung ke Purwokerto. Oh jadi kalau
keluarga istri dulu, kampung halaman istri, habis itu ke kampung halaman bapak. Iya. Kalau di Madiun ada kakak istri. Iya. Berarti orang tua istri udah nggak ada. Ya, udah almarhum. Udah almarhum kedua ya. Kalau di Purwokerto orang tua bapak masih ada. Keduanya. Keduanya masih ada. Masih udah sepuh dong berarti Pak ya? Enggak sih. Enggak, masih muda. Sekitar 60-an lah. Oh, 55-an gitu. Iya. Boleh tahu nggak Pak, kenapa sih harus ke tempat istri dulu, kalau nggak ke tempat bapak dulu gitu? Tawuran itu tahun kemarin sudah ke tempat istri. Oh gantian, iya, biar adil ya, benar. Jadi bapak rutin mudik di Idul Fitri aja, apa Idul Adha juga bapak mudik? Kalau Idul Adha saya jarang lah. Jarang. Kalau Idul Fitri kecuali kemarin Covid ya, 2 tahun saya enggak. Oh iya benar. Ini berarti mudik bapak yang keberapa nih Pak? Dari tahun berapa bapak mudik? Bersama keluarga maksudnya? Oh bersama keluarga itu udah berapa ya? Banyak kan? Bapak udah berapa tahun Saya berkeluarga dari tahun 2005. 2005, tinggal dikali aja tuh ya. Iya. Dari 2000 dikurangin ya. COVID. Sama COVID 2 kali, 2 kali nggak kesini. Lumayan juga sih. Hampir 19 tahun kurang 17 tahun. Iya. Berarti anak usia 17 tahun? Iya. Paling besar? Iya. Yang pertama. Bapak anak 4 ya? Bapak anak 2? 2. Anak pertama 17 tahun, yang kedua? Anak kedua 12 tahun. 12 tahun. Iya. Sekolahnya di Cikarang semua keduanya. Iya. Oke. Bapak di Cikarang tuh kerjanya bagian dari yang industri atau bukan? Saya di industri perbengkelan gitu, kayak pembuatan chip. Oh, yang kayak MM 2100 itu bukan sih Pak? Kalau di Cikarang itu terkenalnya saya kurang. Kalau saya di Jababeka. Oh di Jababeka, beda ya? Beda, Jababeka sama MM ya tetanggaan. Tetanggaan, cuma kan tanahnya gede Pak. Itu kan lahannya gede banget. Iya. Lumayan. Tetangga gede. Tetangga gede, benar. Nah Pak, persiapan mudik apa nih yang Bapak udah lakukan bersama? Ini 2 keluarga lagi nih. Iya. Ya. Yang udah Bapak udah servis mobil? Sudah. Berapa Pak bayarnya servis mobil Pak kalau boleh tahu Pak? Gede apa servis rutin aja? Kalau kemarin servis rutin aja. Ganti oli doang, gitu ya, cek gitu ya. Gitulah. Aman berarti? Aman ya kalau kemarin dari teknisi bilangnya aman. Aman buat mudik karena pulang pergi kan. Iya. Nanti pulang ganti oli lagi nih? Ntar lihat kilometer dulu. Lumayan soalnya perjalanannya, nggak lewat tol lagi. Iya. 500 kilo ada nggak sih Pak ke Madiun? Kalau ke Madiun itu sekitar 600 kilo. Luar biasa. Pulang pergi aja udah 1.200, belum di Madiunnya jalan-jalan. Bapak berapa hari rencana nih? Berapa kan udah berangkat dari sekarang nih? Nanti pulang dari Madiun tuh tanggal berapa? Dari Madiun itu ntar ke Purwokerto rencananya hari Rabu. Hari Rabu ke Purwokerto berarti tanggal 11-10 ya, 10-11 ya. Iya, sekitar itulah. Terus abis itu dari Purwokerto pulang ke Cikarang lagi. Berarti tanggal 13-an ya kurang lebih ya. Hari Sabtu lah ya 13. Iya, tanggal segitu ya. 15-16 Bapak udah kerja lagi berarti? Tanggal 15 saya udah kerja. Singkat ya? Singkat banget. Kenapa Bapak nggak ngambil cuti Pak? Kebetulan di tempat saya tuh kalau cuti kan ya sebenarnya kemarin bisa ditawarin, cuma kan ada beberapa teman yang lebih dia ada kepentingan lah, kan harus nggak boleh semuanya, kalau semuanya ntar kosong dong. Iya benar Pak. Tapi kan karyawannya banyak Pak. Karyawannya banyak. Kalau pabrik itu kan biasanya ribuan. Enggak sih kalau tempat saya enggak ya? Kecil perusahaan. 900-an lah. Agak ada. Cuma sekitar 50-an. Oh 50-an. Siap. Berarti ya memang harus rolling ya, gantian ya. Cutinya juga nggak bisa lama-lama gitu Bang. Harus banyak. Tapi istri kecewa nggak? Kalau misalnya Bapak cutinya tuh nggak bisa lama? Istri pengennya lama di Madiun gitu misalnya. Ya kita udah sepakat sih. Oh udah sepakat ya, karena udah gantian juga ya. Dulu pertama Bapak ke Purwokerto, sekarang udah ke Madiun. Jadi di Madiun tuh kurang lebih sekitar 2 harian. Iya sekitar. Di Purwokerto juga sama 2 harian, terus pulang lagi. Capek banget dong Pak. Ya Nikmatin aja. Itu berarti bagian dari kurang bahagianya. Karena ngerasa jauh perjalanannya nggak lewat tol, terus ditambah capek banget. Ya capeknya. Tapi tadi Bapak di sini udah istirahat belum di rest area ini? Ya saya masuk dari tadi mau buka puasa. Sampai sini berarti jam 5-an kurang lebih, setengah 6. Jam 6. Oh jam 6 sampai sini? Iya. Langsung buka puasa? Iya. Jajan apa dapat yang gratisan dulu nih dari kami? Ya kebetulan saya kaget ya, masuk kok. Ini langsung dikasih. Jadi langsung dapat makanan kontes kotak. Jadi acara apaan ini? Acara apa? Saya kan selama saya perjalanan kayak mudik kayak gini baru kali ini. Iya. Jadi sebelumnya Pak kalau mudik? Saya kan
selalu lewat full Oh tol. iya, Nggak benar, pernah. benar. Artinya kalau Bapak ada pengalaman seperti ini tahun depan bisa lewat sini lagi dong, nggak lewat tol. Ya ntar lihat tanggalnya. Kalau ganjil ya, kalau ganjil lewat tol gitu ya. Karena berarti Bapak lebih mencari kecepatan sampai ya. Iya. Karena ketika Bapak cepat sampai, Bapak bisa lebih cepat istirahat. Iya. Oke. Wah, kencang sekali tuh motor Pak. Luar biasa. Ngejar waktu itu, Pak. Kejar waktu bener. Ketemu nggak yang kayak gitu Pak di jalan? Ya kita doain aja semua tetap. Namanya kita kan sama-sama di perjalanan, walaupun dia kebut-kebutan ya kita doain aja semoga dia selamat sampai keluarga di rumah, bisa ketemu sama orang Amin. tua. Amin. Luar biasa baik sekali Pak Sugi. Masya Allah nih. Tapi Bapak ketemu nggak sama motor kayak gitu pas di jalan? Salip-salip mobil? Ya ada sih. Ada ya, banyak ya? Banyak lah. Kesel nggak Pak? Ya kadang ada keselnya, kadang ya udahlah biarin aja. Tapi nggak nyerempet mobil Bapak kan? Enggak sih. Enggak ya. Oke kita balik Pak. Dari motor iklan lewat tuh. Iya. Panjang tadi suaranya. Bapak mudik ke Madiun dulu, habis itu ke Purwokerto. Di Madiun itu hanya ada kakak dari istri. Boleh tahu nggak Pak, kenapa tetap harus mudik? Kan kalau kita melihat budaya mudik itu biasanya ngelihat orang tua ya. Iya. Nah ini kan kakak gitu. Apakah memang maksudnya ini budaya di keluarga istri harus tetap ada yang dituakan, divisit gitu, dikunjungi? Enggak, kebetulan kemarin ditelepon sama keluarga yang di sono. Kakaknya itu sakit. Oh. Jadi harus kesana. Tadinya saya emang tujuannya ke Purwokerto sih. Oke. Jadi awalnya niatnya Bapak ke Purwokerto aja mudiknya buat nengok orang tua, tapi karena qadarullah dari kakaknya istri lagi sakit apa Pak? Kalau itu kemarin sih gagal ginjal. Ya Allah, berarti cuci darah ya Pak? Iya. Jadi memang ada silaturahim juga lah, menjaga silaturahim, membesuk juga ya Pak ya? Biar dia yang sakit itu ada ya kesenangan hati lah gitu. Betul, terhibur ya dengan hadirnya Bapak jauh-jauh dari Jakarta. Boleh oleh juga kali ya Pak ya? Ada sih. Dari Jakarta buat yang sakit gitu kan biar happy. Ada sih. Kalau ke Purwokerto, orang tua Bapak, istilahnya banyak di sini Pak. Pinggir jalan soalnya, ada suara-suara knalpot racing. Ya. Nah kalau ke Purwokerto, ke orang tua Bapak ini kan visit, Bapak anak berapa? Anak kedua. Anak kedua dari 6 bersaudara. 6 bersaudara. Anak pertamanya di Jakarta juga? Enggak, cuma saya doang. Yang di luar? Yang merantau saya. Yang doang. merantau? Kenapa cuma bisa Bapak? Ya dulu kan yang kepengen merantau cuma saya doang. Oh gitu, jadi yang lainnya ada di Purwokerto semua? Ada di Purwokerto semua. Oke, nah Bapak berarti kan punya banyak keponakan. Udah nyiapin THR belum nih buat keponakan-keponakan Bapak? Ya adalah. Cukup ya? Berapa banyak Pak keponakannya? Banyak ya. Kalau boleh tahu nih Pak, kalau boleh tahu ya. Bapak kan dari Cikarang ke Madiun. Berapa sih Pak biasanya Bapak kalau mudik itu bawa uang? Ya Purwokerto 10 juta buat nyampe. nggak nyampe, tapi intinya cukup buat dibagikan. Ya, buat THR gitu ya. Adalah. 9.900.000. Wah itu kebanyakan. Kebanyakan. Dia tebak harga nanti saya. Intinya Bapak bisa juga berbagi kepada keponakan-keponakan gitu ya. Juga anak-anak Bapak mungkin dari om tantenya juga bisa dapat juga THR gitu ya. Terus juga orang tua Bapak, ada kado spesial nggak yang Bapak bawa dari Cikarang? Ada. Ada ya? Ada. Boleh di-spill nggak Pak? Boleh kasih tahu nggak di sini? Apa harus tetap rahasia? Ya, boleh juga sih. Boleh juga. Boleh juga. Apa Pak kalau boleh tahu? Baju. Baju. Kenapa Bapak memberikannya baju? Ya karena kalau orang tua saya dikasih baju kayaknya senang banget. Seneng banget ya. Jadi punya koleksi baju baru juga. Ya walaupun Dia kali Bapak ngasihnya tiket umroh gitu atau motor. pengennya begitu. Pengennya begitu. Kita doain sama Bapak supaya bisa ngasih tiket umroh buat orang tua Bapak. Udah umroh belum Pak? Siapa? Orang tua Bapak? Belum. Nah kita doain. Teman-teman kita doain Pak Sugi ya. Iya. Mudah-mudahan orang tua bisa Pak Sugi dan keluarga bisa berangkat umroh. Insya Allah ya Pak ya. Tahun depan atau tahun ini insya Allah. Mudah-mudahan. Mulai doain aja. Doain aja benar. Kita doain yang terbaik buat Bapak. Semoga bisa dipanggil ke rumah Allah ke sana ya. Bisa berangkat umroh kalau bisa langsung haji Pak. Ya. Amin. Karena biasanya kan kalau
kan tadi Bapak juga cerita Bapak ada bahagia bisa mudik ya? Iya. Sama keluarga, sama keponakan tadi ya? Iya. Kalau nggak salah berangkat bareng 2 keluarga jalan-jalan ke sini berbagi kebahagiaan juga sama keluarga yang ada di Purwokerto dan juga di Madiun gitu kan. Terus juga nanti bisa cerita-cerita sama kita di sini kebahagiaan apa yang Bapak rasain gitu. Tadi kurang bahagianya Bapak karena nggak lewat tol. Selain itu ada lagi nggak Pak yang bikin Bapak kesel selama perjalanan? Ya kalau dari sono sini sementara itu. Sementara itu ya. Jadi alhamdulillah untuk di perjalanan tuh yang bikin emosi-emosi yang naik tensi itu nggak ada selain jauhnya perjalanan ya. Karena kalau lewat arteri kan lebih jauh sebenarnya. Betul, sih, betul 600 kilo tadi bayangin tuh. Nah terus tadi Bapak di sini udah mampir di rest area berapa lama Pak tadi? Ya dari jam 6 sampai sekarang. Sampai sekarang ya, 2 jam nih. Betah di sini Pak? Ya betah juga sih. Tadi udah apa aja yang Bapak rasakan nih fasilitas di rest area ini? Ya ada tadi dikasih makanan. Kasih makanan. Pijit tadi udah pijit Pak? Belum. Emang ada? Ada Pak, ada akupuntur. Ada akupuntur, Bapak bisa cobain biar nggak pegel-pegel. Udah mau berangkat lagi. Tadi ada kesehatan, udah dicek? Belum juga? Wah harus dicek Pak. Terus juga mainan anak di belakang, belum juga? Nggak tahu itu anak-anak. Bapak berarti kesini lebih fokus ke istirahat aja? Istirahat aja saya sih. Gitu. Karena saya sebagai driver. Sebagai perjalanan jauh, capek. Sendirian apa gantian sama ponakan? Saya sendiri. Sendiri? Iya. Jakarta Madiun ya? Iya. Luar biasa. Pak, Bapak berarti nganterin ponakan dulu ke Madiun, apa ponakan bareng ke Purwokerto? Ntar itu ponakan terus nganter, saya masih nganter lagi. Nganter lagi? Iya. Ke? Magelang. Yo, berarti 3 kota ya. Madiun, Purwokerto, Magelang. Apa Magelang lu baru Purwokerto? Magelang. Nanti pulang juga begitu? Balik ke sananya ntar saya dari Purwokerto langsung. Oh, berarti ponakan gak ikut? Ya kan. Menyusul, dia pakai kereta kali, Ya, kendaraan umum bisa. gitu ya? Mungkin sih. Oh. Belum ada pembicaraan. Belum ada pembicaraan atau ada kemungkinan nanti bisa bareng juga. Ya mungkin bisa bareng juga sih. Pak Sugi, Nah, Pak Sugi kan ini mudik karena di Purwokerto juga masih ada orang tua gitu ya Pak ya. Kalau misalnya nih Pak, ya Allah berkata lain gitu misalnya. Orang tua Bapak dipanggil duluan sama Allah, apakah Bapak akan tetap mudik? insya Allah mudik. Tujuannya untuk Ya kan saudara saya banyak di masih di sana. sana gitu ya. Selain mungkin kalau misalnya dikuburkannya di sana, dikebumikannya di Purwokerto sekalian ziarah kali ya Pak ya. Sekalian benar ya. ketemu sama kakak Kakak adik. Tapi ketemunya sama, oh ya Bapak anak nomor 2 tadi ya? Iya. Kakak sama adik. Iya. Masya Allah ya. Jadi memang tetap silaturahim itu tetap harus dijalin ya Pak ya? Iya, ya nggak putus lah. Nggak putus benar. Apalagi kan Bapak 6 saudara tadi ya. Bapak masih ada 5 saudara di situ. Pak, tadi kita kembali ke rest area. Kenapa milih rest area ini Pak? Kebetulan tadi saya udah dari sono nyari rest area nggak nemu sih. Nggak ketemu. Jadi pas banget lagi lewat ngeliat. Melihat ada papan itu, wah ini ada rest area, ada masjidnya lagi, ada musolanya lah. Di situ kan ada musola, ada rumah makan. Ya udah sini aja dah. Masuk ke dalam, Masuk ke sholat dalam, gitu sholat. kan. Terus istirahat sebentar. Sempat tidur-tiduran berarti Pak? Belum. Tadi rame. Makan tapi udah ya. Alhamdulillah udah. Saran saya sih kayaknya Bapak harus di akupuntur dulu Pak biar segeran dikit. Akupuntur tuh nggak lama. Jadi pegel-pegel bisa hilang Pak. Nggak biasa dipijit. Nggak bisa. Biasanya diapain kalau sakit Pak? Dikerok? Nggak diapa-apain. Nggak diapain? Minum obat aja, minum jamu. Ya paling ya cuma olahraga sendiri aja. Olahraga sendiri. Nah Pak Sugi, persiapan tadi ketika mudik Bapak sempat sharing juga ya terkait berangkat naik kendaraan, servis mobil juga udah diservis, uang juga tadi udah disiapin buat keluarga di sana, oleh-oleh udah disiapin. Bapak menjelang Lebaran itu kan ada yang namanya zakat fitrah ya Pak ya? Iya. Bapak udah nyiapin juga belum buat zakat fitrah? Saya udah zakat fitrah. Udah bayar duluan? Wah, Masya Allah. Buat 4 keluarga ya? Atau sama ibu orang tua? Sementara yang di Cikarang. Ada Cikarang berempat ya berarti ya? Masya Allah. Nah, di sini dari rest area yang hadir di sini itu adalah hasil dari orang-orang yang berzakat, berinfak, berwakaf dan sedekah ke Dompet Duafa Pak. Kita dari Dompet Duafa. Dompet Duafa itu adalah lembaga yang menghimpun dana umat.
zakat, wakaf, infak, sedekah. Jadi dana-dana yang masuk ke kami itu kita kelola, terus kita juga memberikan kepada masyarakat kembali dengan adanya rest area seperti ini, Pak. Jadi kan tadi manfaatnya berasa ya. Iya. Alhamdulillah Bapak bisa masuk ke dalam, Bapak bisa merasakan istirahat gitu kan. Terus juga Bapak bisa ada tadi tempat main anak, ini juga ada tempat servis motor. Kalau misalnya motornya lagi di perjalanan butuh tambal ban nih, servis dan lain sebagainya, bisa di sini. Nah itu dari dana-dana umat yang ada di sini, Pak. Dan itu juga di Dompet Duafa kita ada rumah sakit. Rumah sakit ada? Iya, kita punya rumah sakit, kita juga punya LKC namanya, layanan. Rumah sakitnya di mana tuh? Di Parung, Pak. Oh di Parung. Dan juga ada beberapa mitra sih, gitu. Nanti kalau Bapak bisa ngecek, mungkin nanti di Madiun bisa dicek apakah ada mitra rumah sakit Dompet Duafa atau di Purwokerto atau di Magelang, nanti Bapak bisa cek. Di Cikarang ada nggak? Nah di Cikarang nanti Bapak bisa cek tuh di info di Instagramnya Dompet Duafa, rumah sakit terdekat gitu ya, yang bekerja sama dengan Dompet Duafa. Biasanya ada mitra-mitra rumah sakit yang bekerja sama dengan Dompet Duafa gitu. Nah itu ada biaya-biaya yang gratis buat pengobatan masyarakat yang kurang mampu atau kaum duafa lah lebihnya. Karena kan kita fokus kepada pemberdayaan 8 asnaf, ya Pak ya. Bapak hafal nggak 8 asnaf? Nggak tahu. Nanti bisa dicek. 8 asnaf itu ada siapa aja gitu. Nah Pak Sugi, ini kan perjalanan masih panjang ya. Iya. Saya juga mungkin nggak mau mengganggu waktu Bapak lebih lama lagi karena Bapak juga udah sharing sama kita nih pada hari ini tentang kebahagiaan Bapak yang masih tetap bisa tetap mudik, bisa diberikan kesehatan, nikmat sehat, nikmat iman juga Bapak masih puasa mungkin tadi ya, terus juga ada nikmat finansial juga, ada uang yang Bapak siapin buat keluarga Bapak di sana di Madiun dan juga di Purwokerto. Bapak juga bisa tetap bahagia, bisa mudik sama keluarga dan bareng sama ponakan gitu kan ya. Perjalanan masih panjang ke Madiun, masih ada berapa ratus kilometer lagi yang Bapak harus tempuh. Nah ada pesan-pesan gak nih Pak buat para penonton dari Pak Sugi? Maksudnya buat penonton gimana nih? Ini yang nonton nih. Nah Bapak ada kesan pengingat gak buat Ya, para penonton kira-kira? Ya bagi yang penonton semuanya. Agak dekat Pak suaranya Pak biar kedengeran Pak. Nah silaturahmi itu sangat penting ya. Apalagi kita dilahirkan dari orang tua kan. Ya. Ya kita harus ingat sama orang tua. Ya kita kan kalau merantau kan paling jelek-jeleknya 1 tahun sekali lah bisa bertemu sama orang tua. Ya sebetulnya tiap hari bisa. Ya HP. Kita kan kalau bertatap muka paling ya momen-momen kayak gini. Ya mudah-mudahan semuanya lah yang di sini bisa bertemu sama orang tua, bisa sungkem di hari yang Lebaran betul. itu. Betul. Jadi harta yang paling berharga itu keluarga ya Pak ya. Jadi dengan mengikat silaturahim, dengan bermudik, bertemu dengan orang tua, mempererat tali silaturahim, bisa sungkem sama orang tua, bisa menyentuh tangan orang tua, gak cuma dengan video call, gak cuma dengan telepon gitu ya Pak ya, tapi bisa bersentuhan, memegang hangatnya tangan ibu ya Pak ya, memegang hangatnya tangan bapak gitu kan. Beliau masih pada hidup, kita bisa minta doa dari orang tua kita juga gitu ya Pak ya, supaya kita bisa diberkahi selamat dunia dan akhirat. Mungkin itu ya dari Pak Sugi juga keberkahan silaturahim yang bisa dibagikan oleh Pak Sugi. Pak Sugi tetap bersilaturahim kepada keluarganya dan juga kepada keluarga dari istrinya dan juga membantu keponakannya mengantarkan sampai ke keluarga keponakannya. Mungkin itu aja Pak Sugi. Buat teman-teman juga masih ada tempat lain yang akan kita tuju di program podcast Ngetem spesial edisi mudik, dan kita akan banyak berbicara atau sharing dengan para pemudik-pemudik yang akan melakukan perjalanan ke kampung halaman. Jadi pastikan kalian subscribe channel YouTube-nya dan aktifkan notifikasinya, jangan sampai ketinggalan. Mungkin itu aja dari kami. Pak Sugi, terima kasih atas waktunya. Kita pamit, mudah-mudahan bisa bertemu kembali. Minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat sampai tujuan Pak. Amin. Oh iya, ada goodie bag. Apalagi nih? Hadiah buat Pak Sugi. Nah, Dapat lagi nih. dapat lagi kebahagiaan buat Pak Sugi insya Allah. Tapi cuma 1 ya Pak, nggak 8. Waduh. Mudah-mudahan cukup. Amin. Terima kasih. Nah, terima kasih sekali nih. Sama-sama Pak. Waduh, jadi banyak nih saya dapat hadiah. Amin. Berkah Pak insya Allah. Ya mudah-mudahan dapat ketemu lagi. Amin insya Allah. Sampai ketemu lagi Pak di tahun depan mudiknya ya. Oke. Bersama keluarga.